Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik yang bernama Mai sedang bersama seorang pria. Pria tersebut adalah pacarnya Mai bernama Shin. Hubungan mereka berdua terlihat baik-baik saja dan sangat bahagia. Namun ketika ingin berciuman tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan kehadiran orang tua Mai yang memergokinya saat mereka akan berciuman. Ibu Mai juga langsung memarahi Shin sebab ia terlalu lama mengantarkan anak gadisnya pulang ke rumah. Sebagai orang tua tentu saja ia sangat khawatir akan keselamatan anaknya apalagi hari sudah larut malam. Beruntung Mai dan ayahnya mampu mengalihkan perhatian sang ibu dengan berpura-pura kakinya terkilir. Mai pun memberikan kode pada Shin untuk segera pergi meninggalkan rumahnya. Sesampainya di rumah ibu Mai terus saja mempertanyakan sejauh mana hubungan Mai dengan pacarnya tersebut, bahkan sang ibu sampai mempertanyakan apakah mereka sudah melakukan sesuatu yang melewati batas. Pertanyaan tersebut benar-benar membuat Mai merasa begitu malu namun sang ibu terus saja mendesak untuk membicarakan kejelasan hubungan anaknya dengan Shin dikarenakan Mai sudah dewasa dan cukup umur untuk menikah. Akhirnya Mai pun mencoba menenangkan ibunya jika ia akan mulai membicarakan kelanjutan hubungannya dengan Shin. Kemudian Mai mulai membuat kue. Ia juga mengobrol dengan Shin lewat panggilan video. Kali ini Mai memberanikan diri untuk meminta Shin bertemu dengan orang tuanya. Beruntung Shin merespon hal itu dengan baik sebab mereka memang sama-sama saling mencintai. Keesokan harinya Mai sedang terburu-buru ingin pergi bekerja karena ia akan menyambut kedatangan atasan baru. Selama di perjalanan Mai benar-benar terlihat begitu sibuk. Tak berselang lama akhirnya Mai pun sampai di hotel tempat ia bekerja. Lalu ketika Mai menaiki lift ia bertemu dengan Yao namun mereka masih belum mengenal satu sama lain. Ibu Mai juga terus saja menghubungi dirinya bahkan ibunya kembali mempertanyakan hubungan seks Mai dan Shin sampai membuat Mai merasa sangat malu dengan semua orang yang ada di dalam lift tersebut. Dan ketika pintu lift terbuka Mai tanpa sengaja menyenggol tangan Yao yang membuat pergelangan tangannya basah tertumpah air. Merasa bersalah Mai pun segera mengejar Yao untuk membantu membersihkan noda tersebut. Mai juga meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan dan saat itu Mai masih mengira jika Yao adalah tamu di hotel itu. Kemudian Mai berganti pakaian untuk mulai bekerja. Kali ini Mai dan rekan kerjanya sedang sibuk menyiapkan hidangan untuk atasan baru mereka namun Lily lupa membeli kue. Akhirnya Wu Yu terpaksa menggunakan kue buatan Mai tetapi Mai langsung melarang hal itu sebab kue tersebut adalah kue yang akan ia berikan untuk pacarnya dan sudah ada tulisan di kue tersebut. Awalnya Wu Yu mendengar larangan Mai tersebut namun tak disangka ketika Mai sibuk menerima telepon dari ibunya ia baru mengetahui jika Yao adalah atasan baru mereka. Bahkan kue buatannya juga sudah ada di atas meja tersebut. Hal itu membuat Mai mendapatkan teguran dari Yao sebab sebagai karyawan ia tidak memperlakukan tamu dengan baik. Walaupun semua itu bukanlah kesalahannya tetapi Mai terpaksa mengakuinya agar Wu Yu dan Lily tidak berada dalam masalah. Hanya saja Mai dipecat dari pekerjaannya karena kesalahan yang sebenarnya tidak ia perbuat. Hal itu pun membuat Mai merasa sangat kecewa pada Wu Yu. Setelah itu ketika Yao baru saja selesai melakukan rapat Mai sudah menunggunya di depan ruangan sebab ia ingin meminta Yao memberikannya satu kesempatan lagi namun Yao tetap tidak memberikan kesempatan itu padahal atasan Mai sudah ikut membantu membujuk Yao. Di hari berikutnya Mai sedang berduaan bersama Shin di pinggir danau. Kali ini sang kekasih mencoba menghibur dan menyemangati Mai bahkan Shin juga memberikan hadiah yang begitu imut untuk Mai. Hadiah tersebut benar-benar membuat Mai merasa sangat bahagia namun lagi-lagi di saat mereka ingin berciuman-ciuman itu kembali gagal karena ibu Mai kembali menelpon. Di malam hari Yao bertemu dengan ibu Zhang. Saat itu mereka sedang merencanakan sesuatu untuk menggapai keinginan mereka masing-masing. Setelah selesai ibu Shang memberikan seorang sopir pribadi untuk Yao. Tak disangka ternyata sopir tersebut adalah ayah Mai. Keesokan harinya Yao sedang membeli beberapa peralatan untuk memancing sebab ia akan menemani kliennya memancing namun beberapa alat yang ia butuhkan sudah tidak ada lagi di sana. Tak disangka ternyata Mai mengetahui keberadaan atasannya tersebut. Situasi itu pun langsung dimanfaatkan oleh Mai untuk bisa meluluhkan hati atasannya yang sudah memecatnya itu sebab ia memiliki alat yang Yao butuhkan.
Awalnya usaha Mai tidak berhasil sama sekali sampai ketika Yao menerima kabar jika pewaris desain furnitur Deshan Shanghai adalah Shin kekasih Mai. Yao tampaknya ingin memanfaatkan hal tersebut. Mai juga baru mengetahui jika ayahnya adalah sopir pribadi Yao sang atasannya sendiri. Baba, Yao Zong是我的上司. Kali ini ayah Mai tidak bersedia mengantarkan Yao seperti yang ia mau karena jalanan menuju ke sana sedang macet. Akhirnya Mai menawarkan diri untuk membantu Yao sampai ke lokasi klien tepat waktu. Mereka pun menempuh jalan pintas menaiki kereta bawah tanah. Kesempatan tersebut dipergunakan oleh Mai untuk membujuk atasannya tersebut agar memberikannya kesempatan sekali lagi dan ia berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Turun dari kereta Mai pun meminta Yao untuk naik sepeda agar tiba tepat waktu menemui sang klien. Yao pun sampai lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Yao juga secara tiba-tiba menugaskan Mai untuk menggantikannya bertemu dengan seorang klien esok hari. Jika hal itu berhasil Mai lakukan dengan baik maka Yao akan memberikan kesempatan pada Mai untuk kembali bekerja. Di malam hari Mai kembali didesak oleh ibunya agar segera membicarakan rencana pernikahan pada Shin sebab sang ibunda ingin anaknya mendapatkan kepastian. Akhirnya Mai pun terpaksa memenuhi permintaan ibunya. Ia juga memberanikan diri untuk mengajak Shin makan bersama keluarganya di esok hari. Beruntung Shin menyetujui ajakan tersebut. Di hari berikutnya Mai sudah bertemu dengan klien Yao. Awalnya Yao tidak mengetahui jika ternyata klien itu adalah ayah Shin. Dan ketika ayah Shin memperkenalkan Shin pada Mai sebagai anaknya, Mai seketika langsung terkejut. Ayah Shin tampak kaget apalagi Shin dengan sedikit grogi menyebutkan bahwa Mai adalah pacarnya. Pak Shin pun curiga dan menuduh Mai ingin jadi mata-mata di perusahaannya karena perusahaan tempat Mai bekerja akan bekerja sama dengan mereka, tapi Mai dengan tegas menyangkal semua tuduhan tersebut. Akan tetapi akhirnya Pak Shin tetap berpikiran positif dan bersikap baik pada Mai sampai ia meninggalkan ruangan itu. Sementara itu Shin malah merasa sangat bersalah pada kekasihnya tersebut. Ia terus meminta maaf dan mencoba memberikan penjelasan pada Mai, tetapi Mai sudah terlanjur kecewa pada Shin yang telah tega membohongi dirinya. Tak hanya itu, perdebatan mereka pun sampai membuat asisten Yao tanpa sengaja menguping pembicaraan mereka berdua. Ternyata laki-laki tersebut langsung memberitahukannya hal itu pada Yao. Alhasil Yao tiba-tiba memiliki niatan ingin memanfaatkan Mai. Tak berselang lama Mai pun ada di sana menemui Yao. Mai pun memberitahukan bahwa anak dari klien Yao adalah kekasih hatinya. Beruntung Yao tidak marah sama sekali karena Mai tidak berhasil mendiskusikan dengan ayah Shin, bahkan Yao mulai ingin mempertimbangkan mengenai pekerjaan yang diminta oleh Mai. Kemudian ketika sedang dalam perjalanan pulang, Mai terus saja dihubungi oleh ibunya mengenai kepastian kedatangan Shin, bahkan ia sudah menyiapkan banyak makanan untuk mereka berdua. Tak berselang lama ayah Mai pun mengingatkan agar Shin tampil sebaik-baiknya dan menyiapkan sebuah rencana yang matang agar ibunya merasa tenang, padahal Mai tampak sudah kecewa dengan kejadian yang baru saja ia alami. Tak berselang lama Mai pun sampai di rumah. Kali ini ia harus berbohong tentang Shin yang tidak datang ke rumah mereka. Mengetahui hal tersebut langsung membuat ibu Mai tidak berhenti mengomel. Lalu tiba-tiba saja Shin sudah ada di bawah rumah keluarga Mai. Saat itu Shin berteriak sangat keras yang mengundang para tetangga pada berkerumun, namun Mai masih merasa kecewa walaupun Shin sudah meminta maaf dengan tulus dan membongkar identitasnya. Mengetahui bahwa Shin adalah anak orang kaya membuat ibu Mai berubah drastis. Ia malah mendesak Mai untuk bersikap baik dan memaklumi kesalahan pacar anaknya itu. Kemudian Mai dan Shin kembali bertemu di samping danau. Shin terus saja minta maaf dan menyesali semua perbuatannya karena telah membohongi Mai selama ini. Mai bahkan sampai tega menghukum Shin dengan berjalan jongkok, tetapi hukuman itu tidak membuat Shin berhenti membujuk kekasihnya itu. Mai pun menyampaikan beberapa syarat jika mereka ingin bersama lagi. Shin pun menyanggupinya dan berjanji tidak akan membohongi Mai lagi. Sampai akhirnya usaha Shin itu pun berhasil walaupun amarah Mai belum sepenuhnya menghilang. Tak berselang lama Yao juga menghubungi Mai. Kali ini ia memberikan kabar baik jika ia sudah memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua pada Mai.
yang artinya Mai bisa kembali bekerja seperti biasa. Kabar baik itu benar-benar membuat Mai merasa sangat bahagia. Shin pun juga ikut merasakan hal yang sama. Di hari berikutnya Wu terkejut melihat Mai yang tidak jadi dipecat dari perusahaan, lalu mereka pun rapat bersama Yao. Kali ini Yao meminta anggota Departemen Pemasaran untuk menyusun sebuah proposal dan proposal itu nantinya akan mendapatkan pemungutan suara. Ternyata Yao ingin melihat kemampuan semua karyawan yang ada di hotel tersebut. Di malam hari Mai masih terus saja sibuk bekerja lembur sampai ketika ia membaca pesan Shin yang sudah menunggunya begitu lama. Mai pun langsung bergegas menemui pacarnya itu. Saat itu Shin sudah menyiapkan makanan khusus untuk Mai dan lagi-lagi ketika Shin ingin mencium Mai, ciuman tersebut tetap gagal karena ibu Mai yang tiba-tiba menghubungi Mai. Tetapi ketika Shin berbicara pada ibu Mai langsung memberikan respon yang begitu baik, bahkan ia sangat senang mendengar Shin yang akan berkunjung ke rumah mereka. Saat itu ibu Mai sedang sibuk menyiapkan hidangan makanan, bahkan ia sampai melarang Mai untuk ikut membantunya. Sementara itu Shin juga sedang menyiapkan diri, namun ia malah diajak oleh ibunya untuk bertemu dengan seseorang. Mau tidak mau Shin terpaksa menuruti permintaan ibunya sebab orang tua Shin kekeh ingin menjodohkan Shin dengan anak rekan mereka yang bernama Zhang. Namun Shin terlihat tidak terlalu menyukai wanita itu. Shin juga terus memandangi ponselnya karena ia takut akan terlambat bertemu dengan orang tua Mai. Ia pun dengan jujur mengaku pada Zhang bahwa sebenarnya ia sudah punya pacar dan mereka saling mencinta satu sama lain. Dan wanita itu pun tampak memakluminya. Di sisi lain Yao sedang berjalan-jalan dan mengobrol bersama neneknya. Hubungan mereka berdua terlihat begitu dekat dan ternyata nenek Yao pernah menikah dengan kakek Mai, yang artinya nenek Yao adalah nenek tiri Mai. Namun karena ayah Mai tidak terlalu berhubungan baik dengan nenek Yao, alhasil nenek memilih untuk tinggal di panti jompo, tetapi nenek juga memberitahu Yao bahwa Mai bersikap begitu baik pada dirinya. Yao yang baru menyadari bahwa Mai yang dimaksud nenek Mai Chen Huan membuat Yao menjadi sangat terkejut. 没有，是我的问题。 Lalu mereka masuk ke sebuah restoran. Di sana nenek mendapati Shin sedang bersama Zhang. Akhirnya nenek langsung menghampiri mereka sebab nenek mengetahui bahwa Shin adalah kekasih Mai. Shin pun sedikit grogi, tapi sang nenek terlihat santai saja dan tidak mau ikut campur. Pada scene yang berbeda, Mai dan keluarganya masih terus menunggu kedatangan Shin. Tak berselang lama nenek memberikan kabar pada Mai bahwa Shin sedang melakukan kencan buta bersama gadis pilihan keluarganya, padahal sebelum ini Shin beralasan jika ia sedang rapat, maka dari itu Shin terpaksa datang terlambat. Mengetahui hal tersebut membuat Mai sangat kecewa dan merasa dipermainkan. Akhirnya ia memilih untuk pergi dari rumah dan meminta orang tuanya memakan hidangan makanan itu. Lalu ketika Mai ingin pergi, Shin sudah ada di sana dan berusaha membujuk Mai. Tak berselang lama tiba-tiba ada seorang gadis bernama Mao memukul pundak Shin sebab ia merasa kesal atas apa yang Shin lakukan pada Mai. Mao merupakan anak angkat dari orang tua Mai. Setelah Shin pergi, Mao dan Mai memilih untuk kembali ke rumah karena Mao ingin bertemu orang tua Mai yang sudah seperti orang tuanya sendiri. Mereka pun makan bersama dengan penuh kebahagiaan dan melupakan sejenak ulah Shin yang membuat Mai dan keluarganya kecewa. Kemudian Mao juga mengatakan bahwa ia sudah bercerai dengan suaminya dan sekarang ingin hidup mandiri. Ia juga membawakan banyak oleh-oleh untuk keluarga Mai. Kemudian Mao mengajak Mai ke sebuah tempat. Kali ini Mai merasa begitu terpukau melihat rumah yang baru saja disewa Mao sebab Mao ingin menjadikan rumah itu sebagai tempat berbisnis. Mereka juga saling mengobrol bersama. Sampai akhirnya Mao memberikan semangat agar Mai terlepas dari kesedihan dan kekecewaan yang ia rasakan. Keesokan harinya tibalah waktu untuk Wu dan Mai mempresentasikan proposal mereka di depan semua orang, dan tema dari proposal itu adalah ide acara perayaan Hari Kasih Sayang yang ke-520 di Hotel Botically tempat mereka bekerja. Awalnya Yao tidak terlalu setuju dengan judul proposal Mai, namun setelah Mai selesai menjelaskan secara rinci dan detail, akhirnya Yao menyetujui proposal yang dibuat oleh Mai, bahkan ia langsung menunjuk Mai sebagai penanggung jawab acaranya. Lalu setelah rapat selesai, Yao segera mengajak Mai ke ruangannya untuk berdiskusi.
Yao juga memperkenalkan Mai dengan asistennya yang bernama Dong. Yao juga memberikan tugas negosiasi harga produk dengan furnitur Deshan, perusahaan milik keluarga Shin, yang merupakan langganan produk hotel Botticelli milik keluarga Yao. Awalnya Mai agak keberatan karena hubungannya dengan Shin yang kurang membaik dan takut dianggap memanfaatkan situasi, tapi Mai akhirnya bersedia setelah Yao meyakinkan bahwa penugasan Mai murni untuk kepentingan bisnis semata. 谈价是因为我看好你，我相信你可以突破自己。至于价格谈多少，那我明白您的意思了。 Di hari berikutnya Mai sedang berada di perusahaan keluarga Shin untuk bertemu dengan Pak Wang, manajer penjualan perusahaan milik keluarga Shin. Namun karena Pak Wang sedang memiliki urusan di luar, Mai memutuskan untuk tetap menunggu Pak Wang. Setelah beberapa waktu akhirnya Mai berhasil bertemu dengan Pak Wang. Pak Wang juga mengajak Mai untuk makan bersama rekan kerja lainnya sembari membicarakan kerja sama mereka.